saya katakan hampir dikatakan banyak dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Kami seluruh puskesmas dan dibantu oleh aparat kampung dan kecamatan melakukan yang namanya kelompok stunting. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Tut Yendi. Kali ini kita akan mengangkat tema realisasi dana BOK di masa pandemi COVID-19. Saudara, masyarakat Indonesia masih sangat tergantung pada pemerintah untuk menangani kesehatan mereka. Berbagai program bantuan telah dikucurkan untuk meringankan masyarakat. Salah satunya dana BOK, biaya operasional kesehatan. Bagaimana realisasi dana BOK ini di masa pandemi COVID-19? Telah hadir bersama saya Bapak Ari Sandi, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tuba. Selamat pagi Pak Ari Sandi. Pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Ibu Tanti Arima, PLT Kepala Puskesmas Tiotoho. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya, sehat Bu ya. Ya, terima kasih telah hadir Bu. Di samping Ibu Tanti ada Bapak Junaidi Arsyad. Bapak Junaidi Arsyad ini dari LSM Sikam. Selamat pagi Pak Junaidi. Selamat pagi. Sehat Pak Junaidi. Ya, terima kasih telah hadir. Di samping Pak Junaidi ada Bapak Arnold. Beliau adalah verifikator Dinas Kesehatan Tulang Bawang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara kami. Kita akan langsung mulai. Saya akan mulai dulu dari Pak Ari Sandi. Bung Ari Sandi, ini bagaimana sebenarnya pemaparan fungsi kegunaan dana BOK ini, Bung Ari Sandi? Terima kasih. Ya, sedikit kami sampaikan. Kalau bisa agak ini biar pasangan bicara itu kurang kuat ya. Kami sampaikan untuk dana bantuan operasional kesehatan ini sudah terrealisasi ke puskesmas, ya. Seluruh puskesmas sih. Seluruh puskesmas dengan jumlah 18 puskesmas. 18 puskesmas. Jadi sudah terrealisasi ke puskesmas dengan masuk langsung ke rekening puskesmas. Ya. Jadi dari Kementerian Keuangan melalui DPA Kementerian Kesehatan turun ke kas daerah, dari kas daerah langsung transfer ke rekening puskesmas. Iya. Dan KPA-nya ada di puskesmas masing-masing. Selanjutnya dana BOK ini sudah berjalan pada tahap termin pertama dan termin kedua belum turun. Dan sudah digunakan sejak Januari sampai saat ini. Iya. Lalu dana BOK ini pada intinya ialah kegiatan dari preventif promotif. Preventif apa itu? Preventif ialah pencegahan dan promotif ialah promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Dia tidak bisa digunakan sebagai dana kuratif dan rehabilitatif. Iya. Kata pengobatan dan rehab pasien. Iya. Dia hanya penggunaannya untuk preventif dan promotif ialah pencegahan dan promosi kesehatan. Masuk sosialisasi kesehatan. Iya, gitu, ini ya? bagian namanya promosi, Iya. bagian penyuluhan, promosi kesehatan, penyuluhan, sosialisasi dan pencegahan itu ya semuanya. Ada yang namanya imunisasi, ada yang namanya kelas ibu, posbindu, posyandu. Iya. Jadi benar-benar full kerjaan puskesmas melibatkan masyarakat. Oh, langsung. Iya, dia bukan penggunaan dana kuratif, bukan pengobatan. Pengobatan. Bukan pengobatan. Sifat lebih ke sosialisasi itu Bung Sandi. Pencegahan dan promosi kesehatan. Iya, iya. Namanya preventif dan promotif. Iya. Nah, itu kan yang langsung melaksanakan puskesmas masing-masing nih Bung Sandi. Iya. Nah, terus dananya itu langsung terkucur ke puskesmas. Nah, jadi untuk dinas kesehatan ini apa fungsinya untuk dana BOK ini? Kami sebagai verifikator ada di dinas. Contoh verifikator tempat mereka konsul
SPJ, Iya. tempat konsul POA. Iya. Jadi POA itu Planning of Action ya, programnya ke kita dinas kesehatan, lalu kami dinas kesehatan ke Dinkes provinsi, Iya. penyusunan rencana kegiatan. Iya. Lalu kami juga di dinas ada juga BOK dinas yang di program sebagai pembinaan mereka puskes. Dari dinas ke puskes. Pembinaan puskes. Pembinaan, ya. Contoh ada BOK Kesling, Iya. kesehatan lingkungan, ada di P2 juga ada. P2 itu ada bagian imunisasi, dia turun memantau kegiatan imunisasi dia. Memantau. Di Kesmas ada namanya promosi Promkes, dia turun juga memantau kegiatan Promkes di Puskesmas. Seperti itu. Tapi hanya sebagian kecil kalau di dinas. Oh gitu ya. Iya. Oke. Saya ke Pak Arno dulu nih. Gimana fungsi verifikator kita nih, Pak? Untuk sejauh ini tim verifikasi ini sebenarnya hanya sebagai pengevaluasi, pemantau seluruh kegiatan yang ada di puskesmas maupun di dinas kesehatan. Iya. Jadi apabila ada sesuatu yang kira-kira kurang pas, ya kami bimbing. Iya. Gimana caranya supaya kerjaan itu sesuai dengan juknis yang ada gitu. Karena terus terang di sini kegiatan BOK puskesmas maupun dinas kesehatan itu sudah diatur oleh juknis peraturan Permenkes nomor 3 tahun 2019. Iya. Kemudian apa-apa yang ada di situ itu sudah menjadi dasar hukum dari kegiatan puskesmas dan dinas kesehatan. Iya. Jadi seandainya memang sudah keluar jalur, nah itulah fungsi dari dinas kesehatan untuk mengarahkan kembali, mengkoordinasi bahwa gini loh seharusnya kegiatan Iya. di puskesmas itu, nah begitu kurang lebih. Iya. Jadi sepanjang verifikator ini melakukan fungsinya ini, udah ada ditemukan beberapa hal yang kira-kira yang suka sering perlu diperbaiki. Kalau diperbaiki itu sudah pasti karena semua kegiatan nggak ada yang sempurna. Iya. Jadi itulah tugas dari dinas kesehatan untuk memodifikasi, mengevaluasi, kemudian memberi arahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Oh begitu ya. Memasukkan kepada yang sesungguhnya yang seharusnya. Iya. Iya. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ke Ibu Tati. Bu Tanti, sejauh ini bagaimana realisasi pelaksanaan dana BOK itu di Puskes Tirtowo, Bu? Ya, terima kasih. Ya. Sejauh ini pelaksanaan realisasi BOK untuk kegiatan yang terutama berkaitan dengan COVID, alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Memang kita Puskesmas adalah pelayanan terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Jadi merupakan fasilitas kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapit bahwa preventif itu adalah pencegahan dalam pencegahan yang akan berakibat kepada masyarakat, misalnya pencegahan terhadap penyakit seperti itu ya. Kalau promotif itu kita mempromosikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat seperti itu. Memang puskesmas sendiri kalau kuratif ada tapi tidak menjadi utama seperti yang pengobatan. Yang utamanya adalah preventif dan promotif. Nah, untuk kegiatan yang berhubungan dengan COVID sendiri saat bulan lagi heboh-hebohnya bulan Maret ya, muncul wabah pandemi COVID di seluruh dunia. Dan pada bulan Maret itu keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa penggunaan dana BOK bisa dialihkan untuk penanganan atau pencegahan COVID. Artinya udah ada surat edaran yang melandasi dasar bahwa kita boleh melakukan dana itu walaupun sebelumnya tidak ada di perencanaan. Karena ini bersifat wabah. Di Juknis 2019 BOK juga untuk wabah boleh digunakan dana BOK itu sendiri. Jadi setelah muncul surat edaran itu, jadi ada beberapa hal yang
dijadikan petunjuk kami untuk melaksanakan kegiatan ya, terutama kegiatan kami itu adalah untuk surveillance. Surveillance itu adalah pengamatan terhadap pengamatan, pemantauan, pengawasan terhadap orang-orang yang beresiko terhadap COVID-19. Itu yang disebut kalau dulu itu ODP orang dengan ODP, orang dalam pengawasan, atau PDP, pasien dalam pengawasan, atau yang sudah terkonfirmasi sudah positif seperti itu. Nah, jadi kegiatan surveillance itu membutuhkan ada yang alat pelindung diri seperti itu ya, karena itu memang untuk mencegah terjadinya intervensi penularan penyakit yang berbasis lingkungan seperti apa itu. Kita udah juga pengadaan APD kalau di puskesmas, alhamdulillah, karena memang kalau kita tidak pengadaan itu tidak cukup. Jadi alhamdulillah saya bersyukur dengan bantuan BOK ini kita bisa mengadakan masker, terutama masker ya untuk petugas, karena kita harus setiap hari berganti. Penjaga tugas kita itu harus berganti masker medis, kemudian harus memakai hazmat lengkap. Artinya hazmat lengkap itu dari baju, face shield-nya, semua kacamata, terus sepatu, bot, sama sarung tangan lengkap itu harus diadakan karena memang kita sangat beresiko langsung menghadapi pasien, dan kita tidak tahu pasien itu dia ODP atau PDP, karena kadang pasien tidak bicara bahwa dia habis berpergian seperti itu. Jadi memang harus kita proteksi benar-benar seperti itu. Jadi di Tioto sendiri udah ada berapa kita punya APD-nya? Baju alat APD. Hampir kalau dari kebutuhan kita hampir sekitar 50 sampai 100-an seperti banyak, itu untuk mencukupi seperti itu. Terus untuk kegiatan yang lainnya seperti kita promosinya ya Pak ya. Jadi promosi itu kita penyuluhan dan sosialisasi tentang COVID itu sendiri. Kemudian sosialisasi protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat seperti itu ya, memakai masker, cuci tangan itu udah AKB, adaptasi kebiasaan baru yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, karena masyarakat itu berperan serta terhadap COVID ini juga gitu. Jadi bukan dari pihak kesehatan saja, tapi masyarakat juga harus terlibat secara penuh seperti berarti itu. Kan memberikan sosialisasi ke masyarakat itu masuk juga program BOK ya? Iya, ada sosialisasi kita laksanakan saat itu pernapas di pasar seperti itu. Penyuluhan kepada yang tidak memakai masker harus memakai masker wajib seperti itu. Penyuluhan untuk kebersihan desinfektan ruangan, seperti di masjid-masjid kita juga mengadakan desinfektan ruangan seperti itu. Kemudian penyuluhan juga cara membuat cairan desinfektan itu juga kita laksanakan kepada kampung gitu. Jadi kita memberdayakan masyarakat untuk mereka mampu membuat desinfektan sendiri, jadi tidak membeli tapi bisa membuat seperti itu. Kita istirahat sejenak, kita akan kembali di Digas bersama Tuk Yendi. Sesungguhnya seharusnya. Iya. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ke Ibu Tanti. Bu Tanti, sejauh ini bagaimana realisasi pelaksanaan dana BOK itu di Puskes Tioto ini, Bu? Ya, terima kasih. Sejauh ini pelaksanaan realisasi BOK untuk kegiatan yang terutama berkaitan dengan COVID, alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Memang kita Puskesmas adalah pelayanan terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Jadi merupakan fasilitas kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolri bahwa preventif itu adalah pencegahan pencegahan yang akan berakibat kepada masyarakat, misalnya pencegahan terhadap penyakit seperti itu ya. Kalau promotif itu kita mempromosikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat seperti itu. Memang Puskesmas sendiri kalau kuratif ada tapi tidak menjadi utama seperti yang pengobatan. Yang utamanya adalah preventif dan promotif. Nah, untuk kegiatan yang berhubungan dengan COVID sendiri saat bulan lagi heboh-hebohnya bulan Maret ya, muncul
wabah pandemi COVID di seluruh dunia, dan pada bulan Maret itu keluar SE surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa penggunaan dana BOK bisa dialihkan untuk penanganan atau pencegahan COVID. Artinya udah ada surat edaran yang melandasi dasar bahwa kita boleh melakukan dana itu walaupun sebelumnya tidak ada di perencanaan, karena ini bersifat wabah. Di Juknis 2019 BOK juga untuk wabah boleh digunakan dana BOK itu sendiri. Jadi setelah muncul surat edaran itu, jadi ada beberapa hal yang dijadikan petunjuk kami untuk melaksanakan kegiatan, ya terutama kegiatan kami itu adalah untuk surveillance. Surveillance itu adalah pengamatan terhadap pengamatan, pemantauan, pengawasan terhadap orang-orang yang beresiko terhadap COVID-19. Itu yang disebut kalau dulu itu ODP orang dengan ODP, orang dalam pengawasan, atau PDP, pasien dalam pengawasan, atau yang sudah terkonfirmasi sudah positif seperti itu. Nah, jadi kegiatan surveillance itu membutuhkan ada yang alat pelindung diri seperti itu ya, karena itu memang untuk mencegah terjadinya intervensi penularan penyakit yang berbasis lingkungan seperti itu. Kita udah juga pengadaan APD kalau di puskesmas, alhamdulillah, karena memang kalau kita tidak pengadaan itu tidak cukup. Jadi alhamdulillah saya bersyukur dengan bantuan BOK ini kita bisa mengadakan masker, terutama masker untuk petugas, karena kita harus setiap hari berganti. Penjaga tugas kita itu harus berganti masker medis, kemudian harus memakai hazmat lengkap. Artinya hazmat lengkap itu dari baju, face shield-nya, semua kacamata, terus sepatu, bot, sama sarung tangan lengkap itu harus diadakan, karena memang kita sangat beresiko langsung menghadapi pasien, dan kita tidak tahu pasien itu dia ODP atau PDP, karena kadang pasien tidak bicara bahwa dia habis berpergian seperti itu. Jadi memang harus kita proteksi benar-benar seperti itu. Jadi di Tioto sendiri udah ada berapa kita punya APD-nya? Baju alat APD. Hampir, kalau dari kebutuhan kita hampir sekitar 50 sampai 100-an seperti itu untuk mencukupi seperti itu. Terus untuk kegiatan yang lainnya seperti kita promosinya ya Pak ya. Jadi promosi itu kita penyuluhan dan sosialisasi tentang COVID itu sendiri. Kemudian sosialisasi protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat seperti itu ya, memakai masker, cuci tangan, itu udah AKB, adaptasi kebiasaan baru yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, karena masyarakat itu berperan serta terhadap COVID ini juga gitu. Jadi bukan dari pihak kesehatan saja, tapi masyarakat juga harus terlibat secara penuh seperti berarti itu. Kan memberikan sosialisasi ke masyarakat termasuk juga program BOK ya. Ada sosialisasi kita laksanakan saat itu pernapas di pasar seperti itu. Penyuluhan kepada yang tidak memakai masker harus memakai masker wajib seperti itu. Penyuluhan untuk kebersihan desinfektan ruangan, seperti di masjid-masjid kita juga mengadakan desinfektan ruangan seperti itu. Kemudian penyuluhan juga cara membuat cairan desinfektan itu juga kita laksanakan kepada kampung gitu. Jadi kita memberdayakan masyarakat untuk mereka mampu membuat desinfektan sendiri, jadi tidak membeli tapi bisa membuat seperti itu. Kita istirahat sejenak, kita akan kembali di Digas bersama Tuk Yendi.